Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membicarakan pengantar bahasa ilmu di perguruan tinggi, yaitu bahasa Indonesia akademik yang dipergunakan dalam karya ilmiah. Dalam praktik berbahasa sehari-hari, kita sering mempergunakan bahasa yang terasa benar, tetapi belum tentu baik. Demikian pula sebaliknya. Bahasa yang baik belum tentu juga benar. Mari kita perhatikan ilustrasi ini. Seorang mahasiswa bertemu dengan dosennya di koridor kampus. Mahasiswa itu berkata, "Pak, saya mau berbicara dengan Bapak sekarang. Bisa atau tidak?" Dari segi bentuk dan struktur, tuturan yang dilontarkan mahasiswa itu tidak melanggar kaidah. Akan tetapi, dari segi situasi tidak tepat karena cenderung tidak santun. Bandingkanlah dengan ilustrasi seperti ini. Seorang mahasiswa berkata kepada seorang dosen di koridor kampus, "Selamat siang, Pak. Jika Bapak tidak berkeberatan, apakah saya dapat berbicara sebentar dengan Bapak?" Ilustrasi yang lain, dua orang mahasiswa berada dalam sebuah mobil. Keduanya bersahabat dan akrab. Salah seorang mahasiswa berkata, "Tolong kecilkan." Dari segi situasi yang cenderung non-formal sudah terkategori baik. Akan tetapi, dari segi struktur dan bentuk ada pelanggaran kaidah. Mengapa demikian? Kalimat yang dituturkan oleh mahasiswa tersebut tidak memiliki subjek. Seharusnya, "Tolong volume radionya dikecilkan." Demikianlah bahasa dalam praktik sehari-hari, seyogyanya harus baik, benar, baik sesuai dengan situasi, benar sesuai dengan kaidah ketatabahasaan yang berlaku. Dalam bahasa ilmu pun, kita wajib menerapkan bahasa yang baik, benar, dan terstruktur. Bahasa ilmu ialah bahasa tulis ilmiah yang bersifat cendekia. Artinya, bahasa ilmu itu harus mampu diterapkan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa ilmu atau bahasa ilmiah yang bersifat cendekia itu ternyata mampu membentuk argumentasi atau pernyataan yang tepat dan dapat secara saksama dipahami sehingga segala bentuk gagasan yang disampaikan oleh penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Ditinjau dari fungsi dan kedudukan bahasa, bahwa bahasa sangat penting. Tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa ilmu, termasuk bahasa iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan tumbuh dan berkembang. Dalam kaitan itu, bahasa Indonesia terkategori sebagai suatu produk budaya yang memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus bisa dimanfaatkan
bisa diberdayakan sebagai sarana berpikir dan sarana penunjang pertumbuhan, perkembangan, segala macam ilmu dan pengetahuan. Bahasa Indonesia pun memiliki fungsi dan kedudukan yang sah berdasarkan undang-undang, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia: 1. Sebagai lambang kebangsaan negara. 2. Sebagai lambang identitas negara. 3. Sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, sebagai alat untuk mempersatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya yang berbeda. Ragam bahasa ipteks haruslah jelas. Artinya, bahasa ipteks harus mampu mengungkapkan kalimat yang penempatan unsur-unsur jabatan kalimatnya lengkap dan tepat, yaitu sekurang-kurangnya kalimat memiliki satu subjek dan satu predikat. Perhatikan, komoditas yang diperdagangkan secara umum itu bukan kalimat yang lengkap karena hanya terdiri atas satu subjek. Kalimat tersebut nirlengkap karena tidak memiliki predikat. Seharusnya komoditas yang diperdagangkan secara umum, subjek, tidak dikenai pajak, predikat. Jadi SP tidak boleh tanpa S dan tidak boleh tanpa P. Supaya jelas, diksi atau pilihan kata yang digunakan harus mengandung satu pilihan tafsiran atau monosemantis. Contoh, jaksa mengharapkan kehadiran saksi dalam perkara korupsi itu. Diksi mengharapkan memiliki makna ganda. Mengharapkan itu bisa hadir saksinya, bisa tidak hadir. Padahal bahasa hukum tidak boleh mengandung keraguan-raguan. Jadi, diksi mengharapkan tidak tepat, tidak jelas. Seharusnya jaksa memerlukan kehadiran saksi dalam perkara itu. Yang kedua, ragam bahasa ipteks haruslah lugas. Artinya, kalimat yang diterapkan dalam bahasa ilmu, dalam tata tulis karya ilmiah, tidak boleh bertele-tele, tidak boleh berbelit-belit, tidak boleh banyak perulangan, mengulangi, tidak boleh menggunakan pilihan kata yang itu-itu saja. Jadi harus memberikan kalimat yang mampu memperlihatkan sasaran yang ingin dituju. Oleh sebab itu, bahasa yang lugas memperlihatkan ekonomi bahasa sepanjang tidak menyalahi kaidah tata bahasa, ejaan, dan kosakata. Contoh, air yang dipergunakan oleh penduduk di desa Sukasari tidak sehat untuk digunakan. Kalimat tersebut non-lugas. Seharusnya air desa Sukasari tidak sehat. Jadi to the point, langsung menuju sasaran. Yang ketiga, cirinya adalah komunikatif. Artinya, apa yang ditangkap oleh pembaca sama persis dengan apa yang dimaksud penulisnya. Baru disebut kalimat yang kita pergunakan itu adalah kalimat komunikatif.